Kita masuk pada syurutus shalah, ya, syarat-syaratnya sahnya sholat. Ya, kalau kemarin kita apa yang diwajibkan bagi seorang tua atau yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka sekarang masuk pada syarat-syaratnya sholat. Kalau sepintas ya kita semuanya mengatakan syarat-syarat sholat kita sudah tahu semua, betul ya? Syarat-syarat sholat kita sudah tahu semua. Betul. Saya dulu itu sebelum berangkat ke Mekah juga sudah baca VG, baca Nahu, semuanya ya. Tapi begitu di Mekah diulang lagi semuanya. Insya Allah nambah berkah. Ya. Faslun min syurutis salati al-wudu'u wa furuduhu sittatun. Al-awwalu niyat tahara li salati bil qalbi aw ghairiha min an-niyat al-mujzi'a 'inda ghusl al-wajhi. Ats-tsani ghusl al-wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri ra'si ila al-dhakari wa min al-udhuni ila al-udhuni sya'ran wa basharan illa batin al-hiyati ar-rajuli wa 'aridaihi idza kathafat. Ats-tsalitsu ghusl al-yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. الرابع مسح الرأس أو بعضه أو ولو شعرة في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين ومسح الخف إذا كملت شروطه. السادس الترتيب. Yang pertama daripada syarat-syaratnya sahnya salat itu ya, wa min syuruti sihhat shalah al-wudu wa huwa awwalu maqasid at-taharah. Yang pertama daripada syarat sahnya salat itu adalah wudu, ya. Dan itu pertama daripada tujuan daripada wudhu itu adalah untuk bersuci, bersih-bersih, ya. Apa wudhu itu? Untuk bersuci, bersih-bersih, menghilangkan dari najis, menghilangkan kotoran semuanya. Dan ini berlaku sebenarnya kalau untuk bersih-bersih, untuk bersuci, ini bukan daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, keistimewaan umat muslim, bukan. Karena umat-umat terdahulu juga ada kewajiban untuk bersih-bersih, ada kewajiban untuk bersuci, ada semuanya. Tapi yang membedakan antara kita dengan umat-umat terdahulu apa? Kalau kita bail khas bina al-ghurra wa tahjil, ya, aibi'au bil kayfiyatil makhsusah. Yang menjadi keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW dalam bersuci untuk beribadah itu yaitu al-ghurra wa tahjil. Apa al-ghurra wa tahjil itu? Al-ghurra wa tahjil itu kalau kuda itu biasanya di jabha dahinya kuda itu biasanya putih di sini. Ya, banyak kuda itu yang sini putih. Nah, itu dahi kuda yang putih membedakan dari kuda yang lain. Ya, membedakan dari kuda-kuda yang lain. Kalau ada kuda yang ada putihnya itu pasti membedakan daripada kuda-kuda yang lain. Itu namanya ghurrah. Ya, namanya ghurrah. Nah, ada juga sebagian kuda juga itu ada kakinya itu yang kaki khusus kaki, ya. Kaki kalau namanya kuda mungkin kaki semua 4 ya. Ya. Nah, itu ada juga namanya tahjil. Tahjil itu ada yang menandai kaki bagian kuda itu putih kakinya. Putih. Nah, itu jadi membedakan keistimewaan kuda itu daripada kuda-kuda yang lain. Begitulah umat Nabi Muhammad SAW, al-ghurrah itu adalah bekas wudhu kita. Itu membuat sinar kelak di akhirat. Nur dari semua anggota wudhu kita itu keluar nur. Wat tahjil, dan juga jadi dari mulai muka ya sampai semua anggota badan kita yang dikenakan air wudhu itu keluar nur nanti di akhirat, sehingga Rasulullah mudah membedakan antara umatnya dengan umat-umat terdahulu. Itulah perbedaan bersucinya umat-umat yang lalu dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi perbedaan al-ghurra wa tahjil itu aja perbedaannya. Kalau hanya bersuci, bersih-bersih, semua sama. Tapi subhanallah, setiap apapun juga amalan untuk umat Nabi Muhammad, Allah kasih keistimewaan. Allah kasih khususiyah yang berbeda daripada yang lain. Walaupun arahnya sama, tapi ada perbedaan. Kalau dianggap sama semuanya, nggak ada perbedaan nanti di akhirat. Nggak ada perbedaan. Tapi bagaimana umat Muhammad ini Allah kasih keistimewaan supaya nanti di akhirat begitu bertemu dengan Nabi Muhammad mudah, gampang, terlihat semuanya. Umat Muhammad terlihat beda dari yang lain, yaitu dengan al-ghurrul muhajjalin, ya.
Jadi itu dari wajah, tangan, semua yang bekas wudhu semuanya mengeluarkan cahaya yang luar biasa indahnya. Itu kita semuanya insya Allah nanti. Sehingga dengan mudah kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wal afsah dhamu awalihi in urida bihil fi'l ya. Ada wudu, ada wudu ya. Wudu yaitu wudu. Kalau wudu itu airnya namanya. Air ya, itu namanya untuk sarana berwudunya itu airnya itu namanya wudu. Ya. Ini maksud at-taharah yani. Wala samustan bil Muhammadiyah amma makhtasa bil al-muslimun wa in gharim fa huwa al-ghurra wa at-takhjil. Al-ghurra wa at-takhjil. Al-ghurrah hiyal bayadu fi jabatil faras. Al-ghurrah itu adalah warna putih yang ada di dahinya kuda, ya. Wa qasada biha al-bayad fi mawadhi'il wudu. Yang dimaksud di sini adalah ghurrah yaitu warna putih daripada cahaya yang luar biasa yang adanya di semua bekas anggota wudu yang dikenakan air wudu. Ya. Anda muslim yaumul qiyamah, yaitu di hari kiamat. Natijatut tahara al-wudu itu adalah daripada hasil kita bersuci berwudu di saat di dunia untuk sholat, untuk beramal ibadah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, antumul ghurrul muhajjalun. Kata Rasulullah, kalian itu al-ghurrul muhajjalun yaumil qiyamah. Kalian wahai umatku adalah manusia-manusia al-ghurrul muhajjalun yang berbeda dari yang lain, yang mengeluarkan cahaya daripada semua anggota wudu. Ya, kapan itu? Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa takhjilah. Dan barang siapa yang bisa mampu dari kalian, perluas ghurrah tahjilnya, diperluas, nurnya itu diperluas, cahaya itu diperluas. Dengan bagaimana? Jangan pelit untuk menambahkan. Di rambut ini kan boleh sebagian, agak diperluas. Ya, jadi kalau wudu agak diperluas. Ngambil airnya tuh dari agak atas ini. Kemudian di bagian tangan juga jangan pelit, naik sedikit, naikkan kalau bisa agak naik lagi, agar nanti di hari kiamat ghurrul muhajjalin itu lebih luas lagi. Maka terasa falyutil ghurratahu wat takhjil. Barang siapa yang bisa perbanyak, perluas cahayanya itu, perluas yaitu tambah. Jadi kalau semuanya kaki sampai di mana? Mata kaki, naikkan sedikit sampai sini, naikkan, jadi tambah panjang. Cahayanya keluar nanti di hari kiamat tuh makin panjang, makin luas, makin nampak dari jauh. Ahlan sahlan Abdullah ya, halo sahlan ya, marhaba. Jadi untuk apa? Memperpanjang nur di yaumil qiyamah ya, untuk kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, marhaba. Ya. Enggak ada beratnya sebenarnya. Tinggal kita mau atau tidak untuk memperluas. Ya, jadi hanya kita jangan pelit untuk meluaskan al-ghurrah wa takhjil. Itu jangan pelit, tambahkan. Kan kita biasanya cuma sampai di sini, naik dikit kan, naik dikit, tambahin sampai ke atas lagi, kaki naik lagi, ya, rambut lebih usap lebih banyak, kepala. Jadi nanti cahayanya itu lebih luas, masya Allah, berkah insya Allah. Ya. Nah, summa bidzalika li izalati dhulmatud dzunub ya. Disebut wudu itu ya, kenapa dibilang ini urida bil fa'il wa fatu ini urida bil ma' min al wada'ah ay an nadhafa. Al wada'ah itu cahaya atau sinar ya. Ya. Maka dinamakan itu dibilang kenapa dinamakan wudu dari wada'ah, dari sinar. Karena wudu itu liizalatihi dzulmatud dzunub, yang mana dia itu wudu itu untuk menghilangkan gelapnya dosa-dosa kita. Itu wudu. Untuk menghilangkan, membersihkan gelap dosa itu gelap. Ya, dosa itu noda yang berwarna hitam dalam hati kita. Tapi insya Allah dengan banyak berwudu, noda hitam itu akan hilang, akan bersih. Akan bersih. Makanya disebut al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya setiap orang mukmin. Ya, maka kalau bisa orang selalu berwudu. Kadang-kadang kita sudah dari kamar mandi nggak nambah wudu karena bukan waktunya sholat. Pelit bukan?
Pelit, udah mandi, ada di toilet, mandi. Tapi keluar, cuma mandi aja, nggak wudhu. Ini sebenarnya orang yang sangat rugi. Tinggal nambah, sudah wudhu, kenapa sih nggak sudah mandi, kenapa nggak nambah wudhu? Pelit untuk mendapat berkah, pelit untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Setiap kita masuk ke kamar mandi, khususnya kalau kita mandi, ya wudhu, walaupun bukan waktunya sholat, karena itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin, dan juga memperbanyak cahaya kita kelak di akhirat, insya Allah. Ya. Walikauni salatu munajatun rabbi talabun ala tamdhif. Ya. Karena juga salat itu adalah munajat pada Allah SWT. Adalah permohonan pada Allah SWT. Karena salat itu apa? Artinya doa. Ya. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu adalah secara lugawi adalah doa. Doa itu adalah munajat. Karena itu munajat pada Allah SWT, maka perlu untuk bersih-bersih. Orang kita ketemu sama orang lain aja bersih-bersih, apalagi mau ketemu pejabat. Diundang di gedung yang mewah. Betul nggak? Terus kita mau asal-asalan? Ya enggak. Pasti kita pakai pakaian yang bersih, yang bagus, mandi bersih. Ini mau ketemu Allah kadang-kadang asal-asalan. Ada di antara kita mau ketemu Allah, mau sholat, itu hanya pakai kaos dalam aja. Ya, mau sholat, karena sholatnya di rumah hanya pakai kaos dalam. Kalau kita mau ketemu pejabat pakai kaos dalam, pantas enggak? Ataukah diusir dari gedung itu? Diusir. Masa ketemu pejabat manusia aja yang dalam perutnya sama-sama banyak kotoran seperti kita, banyak dosanya juga, kita harus rapi, bersih. Kadang-kadang diatur, harus pakai batik, harus pakai begini. Begitu ingin menghadap Allah, karena di rumah bukan ketemu orang, asal-asalan, pakaian asal-asalan, kadang-kadang cuma pakai kaos dalam, Masya Allah. Sholatnya sah, bukan gak sah sholatnya. Tapi santunnya pantas enggak terhadap Allah Ta'ala. Kita bandingkan aja, kalau kita mau ketemu manusia harus rapi, masa mau ketemu pencipta kita semuanya sembarangan. Jadi kita bicara bukan masalah sahnya sholat, tapi bicara aturan sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wudhu itu adalah untuk membersihkan, ya, membersihkan kita zahiran wa batinan. Tumaina lahu walau manduban furudan wa nawaqid, ya. Ya, walaupun dan wala budda min bayaniha fa hina idzin furuduhu sittatun. Fardunya wudhu itu ada 6. Ya. Al-awwalu niyatut thahara lis-shalah. Pertama daripada fardu wudhu adalah niat. Ini sebenarnya apa namanya, wudhu itu adalah syarat min syurutis shalah. Syarat daripada sahnya sholat. Tapi karena sholat tidak sah kalau tanpa wudhu, maka wudhu itu yang dari syarat juga menjadi suatu kewajiban, menjadi fardu juga. Ya, karena dalam kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban itu kecuali dengan syarat tersebut, maka syarat itu pun menjadi juga wajib, ya. Maka pertama daripada syarat daripada furudul wudhu, fardunya wudhu itu ada 6. Ya. Yang pertama adalah an-niyah. Niat yang pertama, ya, niyatut thahara lis-shalah. Apa niat itu? Yaitu hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi ghaliban. Ya. Niat itu qasdu syai'i, yaitu kita mengamalkan sesuatu yang berbarengan niat tersebut dengan saat pelaksanaannya. Ghaliban, kadang-kadang. Nah ini, kenapa ada kadang-kadang? Sekarang kalau kita wudhu, nah, tadi wudhu apa? Pertama niat. Kapan waktunya niat saat wudhu? Yaitu pertama kita membasuh apa namanya? Muka dari mulai mambatus syar, ya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Ya, makanya dilebihin dikit, lebihin baru bawah, ya. Saat mulai pelaksanaan membasuh rambut dari atas, itu waktunya niat. Niatnya berbarengan, jadi waktu kita melaksanakan tadi membasuh wajah, di sana kita niat, ya, di sana kita waktunya untuk niat. Qasdu syai'in muqtarin bi fi'li ghaliban. Kita sholat juga begitu. Sholat bagaimana? Ya harus muqtarinan bi fi'li.
niat dalam waktu sholat itu harus berbarengan dengan pelaksanaan. Allah, nih, niat dalam hati. Ya, ya Allah, anak niat sholat banyak asar, niat sholat asar batalkan Allah Ta'ala. Wa akbar. Jadi dalam keadaan kita takbir bukan sebelum takbir. Bukan sebelum takbir, tapi berbarengan saat takbir itu niat dalam hati. Ya, niat dalam hati. Saya berapa kali sebutkan sebelumnya juga. Kita sudah kebiasaan dari mulai TK diajarkan usolli fardhal asri arba rakaatin musabbiha qiblat adaan atau ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar enggak niat sudah. Padahal itu salah. Yang benar adalah yaitu berbarengan niat itu dalam pelaksanaannya. Kalau kita dalam Allah Akbar mau niat lagi usolli fardhal asri nggak selesai takbir itu. Jadi niat pendek aja. Soalnya sebelumnya nggak apa-apa, kita kebiasaan kita usolli fardhal dhuhri sebanyak 4 rakaat biasa. Habis itu begitu Allah baru niat tuh. Niat salat asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Pendek aja. Niat salat asar mau bahasa Arab, mau bahasa India, mau bahasa Indonesia terserah. Ya. Jadi niat semuanya sholatnya apa? Soalnya niat sholat duhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Makmuman kalau makmum, ya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi berbarengan. Makanya kalau niat Allahu akbar nggak mungkin bisa. Ya, kapan mau niat? Allahu akbar nggak bisa. Niat nggak masuk. Tapi Allahu akbar itu baru bisa niat. Dan tidak perlu panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nggak selesai Allah, nggak selesai, akhirnya lupa niatnya. Ya, jadi kalau yang mau niat panjang ya udah kebiasaan kita lanjutkan, tapi saat mulai takbir Allah itu langsung niat mulai masuk niat. Saya ulang kali, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Ini harus diingat terus bahwa niat itu adalah melaksanakan sesuatu ya, bermaksud pada sesuatu yaitu berbarengan dengan saat pelaksanaan. Itu namanya. Disebut di sini ghaliban. Kenapa ghaliban? Karena ada juga yang sebelum pelaksanaan niatnya. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya kalau kita mau puasa. Mau puasa, kan berbarengan tuh. Kita mulai masuk puasa, adzan subuh masuknya. Tapi niatnya kapan? Ya mulai dari masuk maghrib sampai sebelum subuh. Makanya disebut ghaliban, kadang-kadang. Kadang-kadang memang niat itu harus berbarengan dengan pelaksanaan. Tapi kadang-kadang juga tidak. Yaitu seperti puasa. Kita niatnya mulai habis tarawih biasanya. Nawaitu shauma ghadin bareng-bareng kan? Habis tarawih. Itu kan nggak berbarengan. Makanya ada juga niat itu yang tidak berbarengan. Seperti contohnya zakat juga. Kita mengeluarkan zakat. Zakat kapan niatnya? Di saat sebelum kita mengeluarkan diniatkan tuh. Yang mau kita keluarkan niatkan dulu. Ya. Zakat juga sama, puasa juga sama. Niatnya adalah sebelum pelaksanaan. Ya, apa yang akan kita keluarkan itu diniatkan terlebih dahulu. Itu makanya jadi seperti wudhu, seperti sholat itu harus berbarengan antara niat dengan pelaksanaan. Tapi ada beberapa hal yang tidak harus bersamaan, yaitu saat seperti contohnya puasa dan saat mengeluarkan zakat. Ya. Nah, labud min bainnya. Wasna ya, niat bihadir innamal a'malu binniyat. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat, makanya dimasukkan yang pertama adalah niat, karena sudah Rasulullah menjelaskan di sini dalam hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi itu ya, kalau nggak salah riwayatnya Ibnu Umar kalau nggak salah itu, atau ya innamal a'malu, hadis panjang tapi intinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu harus ada niatnya. Setiap amalan harus ada niatnya. Walaupun yang bukan ibadah bisa diniatkan menjadi ibadah. Ini fungsinya niat. Walaupun yang bukan ibadah, tapi kalau diniatkan untuk ibadah, jadi ibadah. Jadi pahala. Harusnya kita makan nggak ada pahala, karena mau makan mau enggak terserah. Tapi karena makannya niat supaya kuat untuk beribadah pada Allah, jadi ibadah. Mandi, boleh tidak, itu hal yang mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi dengan niat tadi, niat mandi agar nasyid, agar segar dalam sholat, jadi ibadah, dapat pahala. Jadi enak jadi umat Islam itu.
Hal-hal yang tidak menjadi kewajiban pun yang bukan ibadah, kalau diniatkan ibadah jadi pahala. Kita jalan-jalan, masya Allah, lihat kebun-kebun di puncak, naik ke puncak, jalan-jalan asyik, lihat dengan apa kali sungai di sana, masya Allah, airnya bagus. Diniatkan saat jalan-jalan kita sama keluarga. Niat jalan-jalan ini untuk bertafakur, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalannya jadi ibadah. Enak kan? Itu enaknya untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini keistimewaan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di umat-umat terdahulu. Ya, alhamdulillah kita tanpa minta pada Allah, tapi kita diberi hadiah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini artinya Allah menghendaki kita kebaikan nanti di akhirat. Kalau Allah nggak menghendaki kita kebaikan di akhirat, kita nggak bakal jadikan Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya, keistimewaan ini ada artinya. Keistimewaan kita diberi hadiah menjadi umat Muhammad ada artinya, nggak bukan sembarangan. Allah menjadikan kita umat Muhammad, ini ada artinya. Berarti Allah menghendaki kebaikan buat kita. Menghendaki kita dimuliakan di dunia dan di akhirat. Itulah fadilahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini harus disyukuri. Nah, makanya selalu kita baca alhamdulillah ala nikmatil iman, ala nikmatil Islam wal iman, ya kan? Lalu kita baca bersyukur alhamdulillah atas kenikmatan kita dia beriman pada Allah, ya. Kemudian kita jadikan orang Islam. Ini selalu bersyukur pada Allah karena naudzubillah min dzalik, banyak orang yang tidak mendapatkan keistimewaan seperti yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Ya, itu hadis daripada Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, ya. Wa mahalluha al-qalbu, ya. Nah, kemudian hukmuha al-wujub. Hukumnya niat itu adalah wajib. Tanpa niat, walaupun melakukan wudhu dengan sempurna, tapi tanpa niat, maka wudhunya tidak sah. Ya, karena niat adalah pangkal utama. Jadi kalau rumah itu, kalau nggak dikasih fondasi, ya roboh rumahnya. Begitu juga amalan kita termasuk wudhu. Wudhu sempurna, wudhunya sempurna, tapi nggak niat, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya dan ibadahnya semuanya tidak sah. Maka wudhu itu harus benar-benar sempurna, bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnah. Di mana tempatnya orang niat itu? Tempatnya itu di sini. Nah, bukan orang bilang sakitnya di sini kan? Tapi kalau niat, ini niat itu tempatnya di sini, di hati. Ya. Tempatnya niat itu di mana? Di hati. Boleh ente mengucapkan juga di lisan, boleh tidak. Karena yang wajib niat itu adanya di hati. Tanpa harus keluar. Tapi kalau ente dikeluarkan juga niat di hati dan juga dikeluarkan di lisan, maka itu yang niatnya wajib dalam hati masuk, sunnahnya pun masuk. Jadi dapat mengerjakan wajib, dapat juga mengerjakan sunnah. Karena yang wajib itu niatnya dalam hati, mengeluarkan dengan lisan talafut itu sunnah. Jadi sebaiknya Pak, kerjakan dua-duanya. Niatnya itu. Dalam hati niat, di lisan pun ada terucap. Ya, itu niat. Ya. Jadi nggak perlu kalau kita usolli fardhu sampai keras. Kadang-kadang orang sampai kita tuh sampingnya sampai apa? Kacau. Dengerin ya, usolli nggak beres-beres dengan kencengnya. Niat padahal itu. Tempatnya di hati. Ngapain harus jerit-jerit? Ya. Kalau kita mau biar suara yang hanya terdengar di lisan kita, di telinga kita aja. Ya, memang kalau kita mengeluarkan lafaz ya harus terdengar. Terdengarnya mana? Di telinga kita, bukan telinga orang. Karena sebelah kita orang juga mau niat juga, akhirnya terganggu dengan suara kita. Ya, jadi hukumnya niat itu wajib dan wajibnya dari hati, ada di dalam hati niatnya. Ya, talafut mengucapkan adalah sunnah. Ya. Nah, wa mahallu al-qalbu wa talafut biha sunnah. Wal maksud ya tamyizul ibadah 'anil 'adah. Apa tujuan daripada niat itu? Tujuan niat itu adalah untuk agar membedakan mana yang ibadah, mana yang adat. Mana yang jadi kebiasaan. Ya. Jadi ada bedanya. Oh, ini ibadah, makanya niat. Kalau bukan ibadah, nggak perlu niat. Jadi adanya niat itu untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Sehingga yang bukan ibadah pun juga, kalau itu kebaikan tapi bukan ibadah, diniatkan juga masuk dalam
ibadah. Itulah makanya untuk wudu itu, bersuci itu, niat itu adalah membedakan mana yang ada dan ibadah. Ada dan ibadah. Ya. Wa tamyiz rutabil ibadah ka kauniha fardhun aw naflan wa syartiha al-Islam. Ya. Dan juga untuk membedakan tingkatan daripada ibadah itu sendiri. Beda-beda perbedaan antara ibadah itu. Mana yang fardu, mana yang sunnah. Kalau tanpa niat, akhirnya nggak ada bedanya. Mana yang fardu, mana yang niat. Jadi adanya niat itu juga untuk membedakan selain ibadah dan ada juga membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu dengan yang membedakan apa? Yang membedakan hanya dengan niat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat fajrnya 2 rakaat, nggak ada bedanya. Tapi yang bisa dibedakan hanya adanya niat di awalnya. Ya, itu yang membedakan. Naam. Wa syurutu wa syartu al-Islam. Ya, syaratnya niat dia harus Islam. Kalau orang bukan Islam mau niat 1000 kali ya nggak masuk ya. Walaupun niat mau wudu, mau niat sholat, kalau bukan syarat masuk. Wa tamyiz wal ilmu bin manwi. Dan sudah harus tamyiz, minimal yang sah niatnya itu kalau sudah tamyiz. Nggak harus tadi. Tamyiz pun sudah sah niatnya. Ya. Tamyiz sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu tamyiz. Wal ilmu bil manwi. Dan kita harus yang mengerjakan itu, yang niat itu harus tahu apa yang kita kerjakan nih betul-betul kita memahami. Kita niat dan kita memahami apa yang kita niatkan yang akan kita amalkan. Belajar dulu. Nah itu. Saat kita sudah mulai masuk ke niat, kita belajar nih yang kita niatkan ibadah ini, syaratnya, caranya, sudah paham semuanya, baru masuk ke pintunya. Yaitu pintunya apa kuncinya? Niat tadi. Ya, niat itu adalah kunci dari segala semua amal ibadah. Nah, wal qudra 'alal manwi, dan juga harus kita siap-siap bahwa kita niat mengamalkan ibadah ini, pelaksanaan ini kita mampu untuk mengerjakan, mampu dalam segala hal, ya, dalam kondisi kita, dalam kalau namanya qudra itu kalau kesehatan, ibadah itu, sholat itu nggak ada perbedaan, sakit nggak sakit itu wajib, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, betul nggak? Nggak bisa berbaring dengan mata. Ya, kalau hanya mata yang bisa bergerak, tetap. Nah, kadang-kadang ini yang banyak kita lihat, kalau sudah orang sakit, nggak bergerak, nggak bisa duduk di kasur, keluarganya itu dibiarkan nggak sholat, yang penting nanti bayar fidyah. Ini yang terjadi, yang banyak sekarang banyak sekali kita lihat begini sekarang. Ada ibunya sakit, ada suaminya sakit, istrinya sakit, berbaring di kasur, padahal dia masih sadar. Selama dia masih sadar, tetap wajib untuk sholat. Wudu nggak bisa, ya keluarganya yang wudukan. Keluarganya yang membasuh mukanya dan semuanya. Keluarga yang basuh, punya kewajiban. Jangan dibiarkan orang sakit, keluarga sakit, dibiarkan nggak sholat. Yang penting fidyah, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Sholat itu nggak bisa dimain-main. Dalam segala hal, sholat tidak boleh tinggalkan. Sampai kalau cuma mata aja yang bisa bergerak tetap wajib. Dan ini menjadi umum saya lihat. Yang keluarga yang sakit dibiarkan. Nggak dibiarkan. Malas mungkin untuk membutuhkan. Padahal kadang-kadang orang tuanya sendiri. Oh nanti selesai meninggal baru bayar fidyah. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Jadi harus sakit apapun juga, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau ada siapapun juga yang kita lihat sudah berbaring nggak bisa bergerak tapi masih sadar, kita kasih tahu keluarganya ini harus sholat, ini keluarganya harus mewudukan, ya, mewudukan. Ada ayat diwudukan, banyak cara untuk mewudukan, ya. Nah, wa adamul ityan bima yunafiya min awiridatin wa taradudu fi qat'iha. Naam. Wa kayfiyatihi man bihasabil abwab wa yujzi'u fiha huna walau min ahwas. Naam. Niat tahara li shalah wa ada tahara aw tahara al wajib wala budda an takuna bil qalbi, yaitu maka harus niat itu adanya dalam hati. Fala yakfi talaffuz biha min ghairi istihdariha biqalbi. Maka enggak sempurna kalau dia cuma mengucapkan nawaitu atau usolli, ya, tapi hatinya tidak menghadirkan niat juga, maka enggak sah itu. Tidak sah
kalau tanpa dalam hati. Dan ini yang kebanyakan yang terjadi karena ajaran dari mulai TK begitu, yaitu niatnya cuma ditalafuz di lisan. Hati tidak, karena apa? Sudah usolli fardhu di mulut. Nggak ada istihdhar dalam hati, nggak ada menghadirkan niat dalam hati. Sedangkan yang penting adalah dalam hati. Talafuz itu sunnah, ya. Jadi harus diniatkan itu dari hati. Fala yakfi ta'ayyan. Wala tata'ayyan hadhihi niyat bal imma hiya ghairiyah min niyatil al-mujziyah kan niyati fardhu wudu aw adaihi. Ya. Kemudian tadi kan diajarkan bagaimana nawaitu taharat dari shalah, betul ya? Atau nawaitu taharat dari shalah, atau sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa itu niat untuk fardu buat sholat, niat wudu untuk sholat. Seperti apa? Kaniyati fardul wudu, nawaitu fardul wudu, boleh. Ya. Atau ada sholat bisa. Atau juga cukup niatul wudu, nawaitul wudu, boleh juga. Ya, yang penting ada menunjukkan bahwa itu untuk wudu, untuk sholat, untuk taharah. Kalau nawaitu taharah saja, nawaitu taharah, itu nggak sah. Ya, harus jelas taharahnya buat apa? Bersuci untuk apa? Lissalah atau wudu, harus jelas. Niat itu harus jelas, nggak boleh dipotong setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah nggak nyampe. Jadi akhirnya cuman mengerjakan sesuatu yang tidak ada hasilnya. Karena inti dalam pelaksanaan ibadat adalah niat. Ya. Nah, niat fardu wudu wa kadal wudu faqal lakinnahu khilaf al-awla lil khilaf. Kalau cuma meniat wudu gitu aja, dibilang boleh, tapi adalah itu khilaful aula, kurang kurang sempurna. Kalau niatul wudu saja, nawaitul wudu itu boleh, tapi kurang sempurna. Tapi yang jelas nawaitul taharata lis-shalah, nawaitul wudu'a lis-shalah. Nah, itu yang sempurna ya. Kalau cuma nawaitul wudu'a boleh, tapi ada khilaf antara ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang sempurna apa? Nawaitul taharata lis-shalah, nawaitul taharata lil wudu. Itu yang sempurna. Ya. Wastibata muftaqil lil wudu'i ka salat masih mushaf, ya. Dan kita walaupun itu bukan untuk sholat, kita mau ngaji Quran, ya, nawaitu istibahata, nawaitu taharat di sholat, atau nawaitu istibahata, boleh juga nawaitu istibahata di sholat, nawaitu tahara, nawaitu wudu, ya, untuk kita sholat, untuk kita masuk mushaf, untuk megang Al-Quran. La matustahabbu lahu ka qiraatul Quran, ya, bukan untuk yang tidak disunahkan hanya untuk baca Al-Quran. Kalau hanya baca Al-Quran saja, tidak pegang mushaf, ya, hanya baca Al-Quran saja, tidak pegang mushaf, tanpa wudhu pun boleh. Kita baca di HP Al-Quran, tanpa wudhu ya boleh, nggak ada masalah. Tapi yang disunahkan kalau kita adalah pegang Al-Quran, maka harus wudhu, ya. Tapi wudhu dalam segala hal itu mustahab, dalam segala hal, bahkan tanpa mengerjakan apapun juga. Wudu itu dianjurkan dalam Islam, ya. Rasulullah selalu menganjurkan kita untuk selalu berwudu. Wa kadarul hadath aw tahara anhu fi salim. Idh hadatha na'am. Niat tahara shalah bil qalbi aw ghairiha min niyatil mujziyah. Inda ghuslil wajhi, ketika kita membasuh wajah, ya. Fa mata qulna bi juz'in, ketika membasuh, jadi memulai membasuh wajah dari mana? Dari mulai pangkal rambut. Inda ghuslil wajhi wa ma ghusana man. Wa fi iktirani ma la yatimul wajib illa bi khilafun. Ya. Kalau seumpamanya kita mau mulai membasuhnya dari atas kepala sini, tengah-tengah, bukan di awal rambut. Ya, atau kita lewat ini, sudah di pertengahan sampai sini baru kita niat, bukan dari pangkal rambut, maka dibilang wa ma ghusula qabla tajibul i'adati ghuslihi. Yang kelewat tadi niatnya tadi, ya, maka wajib untuk diulang lagi niatnya. Jadi benar-benar niat itu dari mulai awal pangkal rambut sudah mulai niat. Jadi barengan masuknya, nah, nyampainya di pangkal rambut itu langsung niat.
Tapi kalau sudah kelewat baru niat, maka yang tidak kelewat niat tadi awalnya maka harus dibasuh ulang, ya diniatin lagi, ya. Tajibu adatu ghusli. Na'am yakfi qarnas bi sunat kausil kafain. Na'am. Wa tsani ghuslu dhahir wajhi jami'ihi. Yang kedua adalah membasuh al-wajhi jami'i, wajah dengan semuanya. Yani ini ghusal walau bi fi'li ghairi aw bina. Membasuh wajah dari semuanya, dari awal nih, dari wajah semua, ya. Dari mulai pangkal rambut sampai ke mana? Ke dagu. Ya, sampai ke dagu. Dari ini apa namanya? Pangkal telinga sampai ke pangkal telinga. Ya. Ini harus kena semua wajah harus kena. Harus sempurna. Ya, jadi wudunya harus benar-benar sempurna. Dari mulai pangkal rambut sampai ke dagu. Dari mulai pangkal ini, apa nih? Telinga sampai pangkal telinga sini. Harus kena semuanya, itu baru sempurna. Yang punya rambut ini, jenggot, selama itu masih kelihatan, apanya? Basyarahnya apa nih? Basyarah apa? Kulitnya maka harus semuanya kena, dalam-dalamnya. Tapi kalau ada yang padat banget tuh, nggak kelihatan padat banget, maka itu hanya disunahkan untuk kena ke dalam-dalamnya. Ya, ada yang padat banget kan? Padat banget tuh, susah untuk masuk ke dalam semuanya, kecuali harus ribet. Tapi sunnah tetap sunnah. Sunnah caranya bagaimana? Bukan asal gini, tapi dari bawah. Nih, dari bawah gini. Ya, dari bawah ke atas. Membasuh untuk biar kena ke dalam-dalamnya, dibasuh dari bawah ke atas. Ya, kata di sini nggak ada yang dibawa contoh nih. Nah, nggak ada yang bisa dibawa contoh. Termasuk Habib Abdullah juga jenggotnya nggak panjang. Jadi nggak ada yang bisa dibawa contoh. Jadi kalau yang padat banget, ada kan orang sampai Masya Allah, jenggotnya Masya Allah, ininya juga cambangnya Masya Allah, padat banget. Susah untuk kena itu, maka nggak perlu sampai masuk, tapi dalam-dalam. Tapi disunahkan untuk dimasukkan dengan cara dimasukkan dari bawah. Tapi selama itu masih sedikit aja kelihatan kulitnya, maka wajib untuk kena semuanya dalam-dalamnya. Berarti kalau masih ada yang kelihatan, walaupun nggak semuanya kelihatan, tapi sebagian ini masih ada yang kelihatan nih. Ya, ini nggak kelihatan ya, kalau tapi ini kelihatan. Selama ini kelihatan berarti memang jenggotnya nggak terlalu padat. Karena ini masih kelihatan, jadi wajib semuanya juga harus kena sampai ke dalam-dalamnya. Paham ya? Nah, kemudian kalau seumpamanya walau bi fi'li ghairihi, ataupun ada yang mewudukan, ada yang itu kita wudu sendiri atau yang mewudukan, ya harus jelas. Yang mewudukan harus mulai dari pangkal rambut, diniatkan semuanya, ya. Au binahwi suquti fi ma'in ma'astihdarin niyah, atau kita wudu di shower nih di atas jalan, ya. Jadi kita nggak pakai ribet kan, shower saat jatuhnya air di kepala gitu langsung kita berbarengan niat, ya. Jadi saat jatuhnya kepala di rambut, maka kita niat. Mulai dari jatuh ke pangkal rambut, kita niat, ya. Wa kadza yuqal fi baqil a'dha, ya. Baik. Wa in dhahara bin abi qati' idil ibratu bil asar. Kalau seumpamanya orang ada yang seumpamanya hidungnya ada yang kayak hilang separuh tuh. Ada. Dalamnya kelihatan. Maka yang kelihatan dalamnya itu, kita hidung itu kan kewajiban air kan. Tapi kalau ada yang kelihatan karena ada kekurangan atau apa, maka yang dalam hidung pun yang kelihatan tetap wajib harus dibasuh juga. Kemudian ini syafatain, bibir yang kelihatan ini saat wudhu nggak boleh kita gini nutup saat wudhu. Karena apa? Karena ini kelihatan kan. Semua dalam wajah ini yang kelihatan wajib dikena basuhan air wudu, ya. Jangan karena takut air masuk malah dimasukin, bibirnya dimasukin dalam, nggak sah. Sama semua yang masih kelihatan dalam wajah kita harus dikenakan air wudu, ya. Atau kadang-kadang perempuan tuh udah pakai apa namanya? Lipstick, udah pakai lipstick. Ini kalau kena air, lipstiknya hilang, jadi mingkem. Biar lipstiknya nggak hilang, ya, nggak sah itu.
nggak sah. Jadi semua yang masih terlihat harus dikena basuhan air wudu, nggak boleh ditutup itu ya. Nah, wa in dhahara bin awi qat'i dzal-amr bil asr wa inna ma ja'ala fi najasat zahiran li ghalabha wala yajibu ghusl. Na'am yajibu ghusl ma basharu qat'u haddu al-wajh tulan. Mimma nabiti sya'ri rasi, yaitu sudah saya ulangi tadi, yaitu dari mulai pangkal rambut ila asfalil ahyain, dari mulai pangkal rambut sampai ke dagu, paling bawah dagu ini ya, dagu ini. Nah, wa huma mambatul asnan as-sufla, dan itu adalah di bawah tempat tumbuhnya gigi yang paling bawah. Ini berarti kan tempatnya tumbuhnya gigi yang paling bawah. Wa asfalud dagan. Asfalud dagan ini apa, dagu ya, bawahnya dagu. Jadi bawahnya dagu ini pas tempat tumbuhnya gigi yang paling bawah. Wa huwa majma'ul lahyan wa ardan min watadil udhuni ila watadil udhunil ukhra, dan itu untuk memanjangnya dari tempat pangkal rambut sampai ke dagu. Kalau untuk lebarnya dari mulai ini watadul udhun ini sampai ke watadul udhun al-ukhra ini, sampai ke sini ya. Jadi sampai begini. Nah, kena semuanya ya. Makanya kalau kita wudu kan sekali cukup kan. Tapi kalau mau sempurnanya diulang, tapi jangan sampai tangan keangkat. Karena kalau keangkat, air yang ada di tangan sudah menjadi air musta'mal. Jadi mulai dari wudu ini, dari sini ya, udah sampai sini, ini diulang ke atas, terus diusahakan lagi. Nah, sampai ke bawah. Jadi naik, ini jangan sampai lepas. Naik, sudah naik dari sini ya, dari sini kan, udah turun, naik lagi, terus baru gini. Insya Allah lebih sempurna. Sekali boleh ya, boleh, asal yakin kena semuanya. Kalau udah yakin sekali dari atas ke bawah sudah kena, ya cukup. Tapi kalau untuk lebih sempurna, supaya jangan sampai ada yang tertinggal, maka dari atas turun ke bawah, tangan tetap nempel, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Itu insya Allah lebih sempurna ya. Nah, tadi min watadil udhun ila watadil udhun wala yajibu ghuslu ma lakin yusan. Nah, wa yajibu ghuslu jami'i ma baina hadhil madhkurat sya'ran zahiru wa batinuhu ya. Dan juga rambut semuanya secara zahir dan batin, dalam-dalamnya, itu yang saya katakan tadi ya. Kalau seumpamanya memang itu apa namanya, nah, wa minhu al-ghamam wa huwa yambutu alaihi syar min jabhatil agham. Kadang-kadang ada orang rambutnya itu sampai tengahnya dahi. Kan ada yang sampai dahinya itu pendek. Karena sampai separuh dahi ketutupan rambut, maka itu harus, kalau itu wajib itu kena semuanya. Karena memang umumnya orang ada dahi itu ada ininya, Pak. Tapi yang orang sampai separuh gitu, maka yang rambut yang tumbuh di sini ini, maka harus itu wajib kena basuhan air ya. Nah, tadi idla ibrata binabati fi ghairi mahal, idla ibrata binabatihi fi ghairi mahallihi. Karena apa? Nggak masuk hitungan kalau rambut tumbuhnya itu yang bukan pada tempatnya. Jadi harus kena air ya. Nah, wa huma yamutu ala ajfalil ainain wal hajib. Ini rambut semua sampai ini, yang ini jangan sampai nggak ada yang kering. Kemudian hajiben ini juga yang apa, bulu mata, semua harus teliti. Ini ya, harus teliti semuanya bahwa itu semuanya terkena basuhan air semuanya ya. Wa ma yambutu 'ala al-'ain wa syarib wal adar wa ma yambutu 'ala 'adham nati garbul udhun wal anafa. Nah, wa basyaran ya, tadi kan sebut sya'ran wa basyaran. Jadi harus kena tadi rambut, yaitu dalam dan luarnya ya. Wa minhu ma yadharu min humrati syafatain inda bagil fam. Begitu juga apa yang nampak di saya ulang keduluan tuh, apa namanya, yang nampak di bibir ya. Inda bagil fam, ketika nutup mulut itu nutup, nah kelihatan nih, maka itu yang wajib ya, itu yang wajib. Nutupnya nutup sempur biasa normal, bukan nutup ya, karena itu kan nutup
Bukan, nutup yang normal. Kalau nutup dimasukkan ke dalam mingkem, maka itu nggak boleh, nggak sah. Wa ma basyarahu al-qat'u min anfil majdu kama ulima ya. Wal bayat alladhi bainal 'adr wal udhun illa batini ma kharaja illa batini ma illa batini lahiyat ar-rajul wa batini 'aridayhi idza kasufat. Nah, sekasar ucapan keterangan tadi, kecuali dalamnya ini apa cambang sama jenggot. Kalau kasufat, kalau lebat banget, nah itu nggak wajib sampai ke dalam-dalam, tapi disunnahkan. Saya ulangi lagi ya, kalau lebatnya banget, nggak kelihatan sama sekali tuh kulitnya, maka itu nggak wajib. Bolehnya adalah sunnah untuk dimasukkan dari bawah ke dalam. Ya, tapi kalau nggak lebat banget, maka wajib luar dalamnya harus kena. Idza kathubat bidai itu la tural basyarah min khilaliha. Apabila lebat sehingga tidak kelihatan sama sekali kulitnya dari antara rambut-rambutnya itu semua nggak ada yang kelihatan. Fa in khaffat wajaba ghasluhu aidan. Tapi kalau masih ringan maka wajib untuk kena dalam-dalamnya. Walau khafal ba'd fal kullu hukmuhu in tamayyaz. Kalau semuanya sebagian yang kelihatan maka wajibnya, karena ada kelihatan, tadi saya ulangi lagi ini, yang sebagian kelihatan maka wajib juga yang lainnya harus kena air ya. Nah, wasalith ghuslul yadain ma'al mirfaqain kasrul anam. Wa huwa mujtama'u 'adhmu as-sa'id wal 'adud walau qata'a ba'd ma yajibu ghusluhu wajaba ghuslu ma baqiya fa in abiyan as-sa'id wajaba ghuslu ya. Juga begitu ya. Asalith daripada fardu wudu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan ma'al mirfaqain ya, sampai sini. Nah, tapi tetap bagaimana kita untuk menyempurnakan al-ghurrul muhajjalin tadi ya. Ya, al-ghurrah wa tahjil tadi. Jadi seumpama kita tidak memikirkan ghurrah wa tahjil, memang harus dilebihkan. Karena ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajib, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan satu hal, maka satu hal tadi itu adalah wajib juga. Wajibnya dari ujung jari sampai ke ini mirfaq ya, siku ya, pasin aja pakai digaris aja pakai pulpen. Nah, digaris pakai pulpen jadi pas siku, bener kan? Jangan lebih itu, boleh nggak? Nggak boleh, karena pasti nggak sempurna. Padahal kewajibannya sampai sini. Tapi nggak ada fikih tadi, kembali lagi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Nah, sekarang tidak akan sempurna itu mirfaqain, kedua siku, nggak yakin kita bahkan kena. Kalau nggak sampai melebihi, maka lebihnya itu pun wajib. Melebihkan daripada mirfaqain menjadi wajib, karena kalau tidak akan tidak sempurna. Ya, nah boleh, yang penting lebih daripada mirfaqain sedikit. Kecuali saya katakan lagi, kalau kita mengikuti hadis Rasulullah tadi, man arada yutilla falyutil ghurratahu wat-tahjil. Barang siapa yang ingin menambah, melebarkan daripada cahaya kelak di hari kiamat dari tempat wudhu kita, maka tambahkanlah daripada tempat-tempat wudhunya, baik itu tangan atau kaki sampai ke betis ya. Karena kita nanti bakal iri kalau kita pelit nambah air wudhunya, membasuhnya. Ngeliat orang-orang, masya Allah, di akhirat semuanya sampai hampir ke mana? Ke lutut ya cahayanya, tangannya sampai kemari, yang kita cuman pelit dikit-dikit. Di kaki yang penting sampai di atas mata kaki. Yang di tangan hanya sedikit lebih daripada siku. Sedangkan yang lain lebih banyak. Sekarang kita nggak merasa, nanti di akhirat baru berasa bahwa kita sangat kurang untuk menambahkan kebaikan ibadat di dunia. Ya, ya. Wa ma alaihi min syarr wa in katuba wa tala wa dhafar wa syak. Dan apa juga daripada tadi yang ada di tangan tadi, daripada rambut tangan. Ada orang juga rambut tangannya lebat juga. Ada rambut lebat tangan itu ya. Maka semua itu yang ada di kulit tangan harus juga di kulitnya harus dikenakan air juga. Juga di mana? Kuku, dalam kuku yang makan kuku ini ya. Makanya kuku itu nggak boleh panjang. Kenapa? Karena kalau panjang air nggak masuk ke dalam. Karena biasanya ada kotoran sedikit. Ada kotoran. Akhirnya kita nggak tahu ada kotoran. Akhirnya dalamnya nggak terkena
terkena air. Kalau sedikit nggak terkena air dalam kuku ini, wudhunya nggak sah. Wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Jadi kuku makanya disunahkan untuk selalu potong kuku di hari Jumat. Kenapa? Kalau setiap hari Jumat kita potong kuku, insya Allah kuku kita nggak bakal panjang. Karena ini wajib. Wajib. Wah, sekarang bukan cuma orang perempuan, kadang-kadang laki juga. Masya Allah kukunya panjang. Kadang-kadang kalau kita sholat, at-tahiyat, barang tangannya, Masya Allah kukunya panjang. Ini orang laki ini padahal. Ya, kalau perempuan biasanya dipanjangkan tuh di saat dia datang bulan, dipanjangkan. Kecuali perempuannya memang nggak mengerjakan hal yang wajib, ya beda lagi. Tapi yang perempuan yang mengerjakan ngerti itu wajib, biasanya hanya di saat dia datang bulan baru dipanjangkan. Tapi kalau tidak, mereka potong kuku supaya air masuk karena itu suatu kewajiban juga. Ya. Wa hasil hukma fil yad wa ghairiha annahu yajibu ghusl ma kana fil jildi minha la ma jawazahu ila al-ham. Naam. Warabi' mashu yani wusul al-balal imma li jami'i sya'ri wa bashariha. Mashu ar-ra'si wa minhu al-bayat alladhi wara'a al-udhun. Naam. Aw ba'dhuhu. Ya, yang keempat adalah mengusap. Kalau tadi mencuci, kalau sekarang mengusap kepala, ya. Mashur ras, mengusap kepala walaupun hanya sebagian, ya, walaupun hanya sebagian. Kita habis wudhu bagian kepala, kita basuh bagian sini aja, boleh nggak? Boleh. Karena jambunya takut rusak. Jadi yang kena air bagian belakang boleh. Ya, di mazhab kita sebagian daripada kepala. Jadi walaupun hanya tiga helai rambut pun yang kena boleh. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mau nambah ghurra wa ta'jil, ya kita ngikutin sunnah. Sunnahnya bagaimana? Ya kenakan semua. Jadi rambut tuh dari atas ini langsung sampai ke bawah belakang ini. Ya itu kalau mau ngikutin sunnah. Kalau sahnya di mazhab kita cukup sebagian daripada kepala, walaupun 3 helai rambut yang kena itu boleh. Ya. Nah, kalau saya pernah itu lagi wudhu di Masjidil Haram, ya. Kejadian lagi wudhu di Masjidil Haram, udah buru-buru, jadi pas di rambut ya saya begini, ya kan? Dimarahin sama orang sebelah saya. Dia bilang kamu gak sah soal wudhunya. Apa ini ngomong sama temennya? Wudhu kok sembarangan, cuma basuh gitu doang rambutnya. Saya diem aja, saya lanjutkan aja. Ya. Tambah jadi yang marahnya, gak bisa, kamu harus wudhu lagi, gak sah itu wudhunya. Wudhunya gak sah. Waduh, ini sebenarnya orang parah banget nih. Dimarahin depan orang lagi kan. Sudah selesai wudhu, saya bilang, terima kasih, kamu sudah mengingatkan. Tapi saya kasih tahu kamu, kalau kamu di sini, di Masjidil Haram ini banyak macam-macam mazhab. Sebaiknya kamu kalau kepingin untuk intervensi, mengikuti bisa memperbaiki ibadahnya orang, kamu harus belajar mazhab-mazhab yang lain saja juga. Jangan satu mazhab. Kalau kamu tahunya satu mazhab yang kamu punya, ya begitu akhirnya. Kamu bisa menyalahkan orang lain, padahal dalam mazhab kita itu boleh. Ini mazhab saya, mazhab Syafi'i, boleh. Tapi mazhab kamu nggak boleh. Harus sempurna semuanya. Makanya kamu lebih baik belajar dulu kalau mau menyalahkan orang, saya bilang. Ya, jadi kalau di Masjidil Haram jangan sembarang nyalahkan. Jangan sembarang nyalahkan. Di kita di mazhab Syafi'i, di waktu-waktu sholat yang karah tahrim seperti habis subuh sama asar, kalau kita ada saraf mutaqaddim seperti tadi saya katakan kemarin, ya sholat tahiyatul masjid, masuk masjid di waktu habis subuh atau habis asar. Kalau kita mazhab Syafi'i boleh tahiyatul masjid karena ada didahului oleh sebab. Sebabnya apa? Kita wudhu, ada sebab. Jadi kita sholat tahiyatul masjid. Nah, kita wudhu. Jadi apa? Kita wudhu. Jadi ada sebabnya, itu kita wudhu baru sholat. Kita masuk masjid dulu baru sholat. Jadi ada sebab didahului oleh sebab. Itu mazhab kita boleh. Tapi mazhab yang lain banyak yang tidak boleh. Nah itu kadang-kadang yang jaga di Masjidil Haram juga nggak ngerti juga. Begitu kita sholat dimarahin, haram. Karena nggak ngerti bahwa ada mazhab yang lain yang memperbolehkan. Makanya kalau kita belum bisa menguasai ilmu fikih mazhab yang lain, jangan gampang menyalahkan orang, karena akhirnya kita nanti yang disalahkan orang. Ya.
Awal dibaca barang. Au sya'rifaya fi mashu juz'in minhu, maka cukup membasuh mengusap sebagian daripada kepala tadi. Walau sya'ratan wahidatan au ba'dhiha. Walaupun hanya satu helai rambut, bayangkan. Di mazhab kita gampang banget. Ya, walaupun hanya basuh satu helai rambut sudah cukup sah. Coba kalau kita ngambil satu helai rambut dicuci, kelihatan orang kayak gitu, habis kita. Cuman pelit banget ya. Tapi intinya ini membalaghah, ya sampai walaupun satu helai rambut, nggak ada orang membasuh mengusap kepalanya satu helai rambut. Cuman walaupun satu helai rambut sudah sah di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Walau sya'ratan wahidah atau ba'dhiha. Lakin bi syart an takuna fi haddihi ay ar-ras bihaitsu la takhruju bil maddi an lahjatin nuzul. Wa ma yakhruju la yakfil mashu alaihi. Jadi betul-betul rambut itu yang masih ada sekitaran di kepala kita. Jangan semuanya rambut, semuanya yang ini kepala rambut di sini nih. Nah, ini lebih dari batas tubuhnya rambut. Karena walaupun sehelai rambut boleh, ya udah yang rambut di sini aja. Biar ini nggak rusak. Biar dia nggak rusak, ngambil yang di belakang, maka tidak sah. Ya. Atau rambutnya dari sini lebih kemari samping. Ini kan lebih rambutnya dari sini kan. Ngambil dari sini lebih sampai kembali rambutnya. Yaitu di sini yang dicuci rambut, diambil bagian nggak boleh, nggak sah. Jadi harus sesuai dengan kisaran tumbuhnya rambut. Ya. Nah. Sama tadi. Wal khamis ghusl rijlain. Wal khamis ghusl rijlaini ma'al ka'bain min kulli minhuma wa ma'a alaihima marra min al-jadain. Wa yajibu izalat ma fi syuguqiha min nahwi syam'in lam yasil li ghur laham. Ya. Nah. Jadi begitu juga ya untuk masalah mencuci apa tadi? Kaki ya. Mencuci kaki dari mulai bawah sampai kemana? Mata kaki. Tapi tidak sah itu kalau kita pas di mata kaki, kalau tidak nambah dikit, takutnya tidak sampai. Maka bersama dengan tangan tadi, naiklah sedikit daripada mata kaki biar sampai. Al-Ka'bain ini juga apa namanya? Ini al-agib yang di belakang ini. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang itu kalau di pancuran, yang penting begini aja nih, sehingga belakang nggak diperhatikan. Ini belakang harus diperhatikan. Al-agib apa namanya agib itu? Belakang. Tumit. Nah, tumit harus diperhatikan juga ya. Harus diperhatikan. Nah, di kaki itu ada lipatan-lipatan. Kadang lipatan-lipatan begini. Itu juga usah begini digosok. Takut dalam lipatan itu ada yang nggak terkena air. Kemudian di antara jari-jari. Di antara jari-jari tadi tangan juga sama. Jari-jari kaki juga dimasukin tangan kita. Jangan asal nyiram. Jangan asal nyiram udah lewat gitu aja. Jari-jari kaki juga kita masukin tangan kita biar masuk dari bawah, kalau dari jari-jari kaki masuknya dari bawah, kita bersihin jari-jari itu biar kena air, basuhan air juga ya. Jangan asal nyiram-nyiram aja, tapi harus diperhatikan sampai sempurna. Dan lebih baik lagi kalau menambah al-ghurra wa takhjil ya. Ingat ya, al-ghurra wa takhjil ya. Biar sempurna semua cahayanya kelak di hari kiamat, insyaallah biar sempurna. Dan sebenarnya air itu, wudhu itu nggak perlu sampai banyak-banyak. Kadang-kadang orang kalau udah di keran itu macam ya, sampai kadang nyiprat kemana-mana. Ya, belajar juga untuk mencukupkan dari botol yang 200 ml itu, 200 ml. Belajar bagaimana satu itu untuk bisa digunakan berwudhu. Jadi kalau di tempat yang susah air, kita kan punya air bawah tuh, bisa digunakan berwudhu. Ya, nggak harus 3-3. Kalau cukup 2-2, alhamdulillah. Nggak cukup 1-1, tapi yang sempurna. Ya, saya waktu itu di Kendari, di tempat yang susah air, untuk kita sama-sama bawa air tuh, bawa air mineral. Ya kita wudhunya masing-masing dari air itu, dan alhamdulillah cukup. Ya. Jadi perlu latihan juga untuk di mana yang kurang air, kita bisa berwudhu dengan air yang satu botol itu. Ya. Alhamdulillah kita insya Allah nggak di mana-mana kekurangan air. Tapi kadang-kadang di suatu tempat yang kita nggak perkirakan, kayak waktu kemarin di Kendari itu, akhirnya ternyata
susah air, ya kita untung semuanya bawa air mineral, bisa digunakan wudhu. Ya. Naam. Wal khamis ghusl rijlain ma'al ka'bain wajib izalat ma fi syuquqi min nahwi syamin, dan apa juga diperiksa juga kaki ini, takut ada apa namanya, ada lem atau ada apapun juga yang seperti syama, ya, seperti apa namanya? Bukan nama syama itu, ini syama itu. Syama. Kayak ada kena lilin atau cat atau apa, dijaga, diperhatikan betul-betul. Syama itu lilin, ya. Diperhatikan jangan sampai ada, atau minyak-minyak yang menghalangi juga, minyak yang menghalangi masuknya air, ya, cat atau syama tadi apa, lilin, atau juga minyak yang menghalangi, harus diperhatikan jangan sampai itu semua menutupi daripada. Ada orang yang juga kakinya pecah-pecah, pecahnya sampai kelihatan ke dalam, ya, ada ya, pecah-pecah sampai kelihatan ke dalamnya. Itu yang pecah-pecah sampai ke dalam, maka harus juga, oh ya, sudah ada yang lihat tuh, ternyata jam 5 sudah. Ya, pecah-pecah yang terlihat itu juga harus juga dikenakan air. Ya, harus kena air. Ya, kelihatan semua yang terlihat, ya, dengan mata kasar mata, maka harus dikenakan air. Ya, harus dikenakan air. Udah nyoba perih? Enggak juga. Kalau perih, mau perih mau nggak perih, yang terbuka dan terlihat seperti tadi, seperti bibir, ya, seperti orang yang juga hidungnya kepotong separuh, yang terlihat tetap. Kaki juga yang pecah-pecah sampai terlihat dalamnya juga harus kenakan air, ya. Nah, wal khamis rijal ma'al ka'bain aw mashul khuffi, ya, al-muhadi li dhahir al-qadam min al-ka'b wa ghairihi, lakin la yajuz masu alai illa idza kamalat syurutu bi ayakuna fi wudu'in, ya. Jadi begitu juga tadi mencuci kaki, tapi begitu juga kalau di tempat yang dingin kita pakai khuffain, sepatu khuf, ya, yang dari kulit itu, yang kalau disiram pun air nggak kena tuh. Maka itu juga sama, khuf kita harus sampai di atas mata kaki, ya, khuf kita sampai di atas mata kaki. Jadi tinggal diusap atasnya aja, ya. Kalau kita wudhu harus kenakan semuanya, tapi kalau kita pakai sepatu, yang penting sebelum pakai sepatu itu harus dalam kondisi suci, sudah wudhu, atau junub, sudah mandi junub, ya, sudah bersuci, baru pakai khuf, baru pakai sepatu. Tapi kalau masih belum bersuci dari hadas besar atau daripada hadas kecil, kemudian pakai khuf, ya nggak bisa. Saat wudhu harus dibuka dulu. Jadi intinya kalau orang pakai khuf itu harus sudah bersuci, sudah punya wudhu, baru dia pakai sepatu itu. Sepatu yang memang biasa digunakan buat khuf, buat wudhu, sampai menutup mata kaki, kemudian diusap dengan jari di atasnya saja. Makanya kata Imam Ali bahwa agama itu tidak bisa dengan hukum akal. Andai pakai agama boleh dengan hukum akal, maka nggak mungkin orang wasul khufain itu membasuh, mengusap sepatu khuf itu di atasnya. Yang dipakai jalan yang mana? Yang bawah. Tapi yang dibersihkan yang atas. Jadi kalau gagal nggak masuk. Imam Ali mengatakan nggak bisa dibilang hukum agama itu harus sama dengan hukum akal, nggak bisa. Karena hukum agama udah ada aturannya dari Allah dan Rasulnya, bukan kita yang ngatur. Kita harus cuma sami'na wa ata'na. Nah, dan masul khuf, ya, membasuh apa namanya, bukan membasuh, apa namanya, mengusap khuf itu apabila syarat-syaratnya memenuhi, yaitu termasuk sudah suci daripada wudhu. Wasadis at-tartib, ya. Yang keenam apa? Tartib. Nggak boleh tangan dulu baru buka. Atau ada orang wudhunya apa? Kita kan kanan 3, kalau tangan nih kanan 3, kaki kiri 3, kaki juga sama kan? Ada orang nggak wudhunya kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ini nggak tertib, sedangkan tertib adalah wajib. Ya, yang keenam ini apa? Tertib, harus tertib. Jadi nggak boleh kiri dulu kanan atau kanan kiri kanan kiri. Ini ada terjadi loh. Sebagian orang wudhunya begitu.
kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Makanya kadang-kadang kita melihat orang-orang itu nggak perlu lagi diajar wudhu semuanya bisa, nggak juga. Kadang-kadang ada di sebagian orang yang kadang justru belum sempurna wudhunya, kita ingatkan lagi untuk lebih sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Sambil ayo mana gawa sebelum kita ini nutup ya. Kalau ada pertanyaan, ayo Pak, cuma dulu ya.